12. Lukas pasal 12 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian, dulu ada istilah urusan horizontal sama urusan vertikal. Kalau urusan vertikal itu urusan kita kepada Tuhan, urusan horizontal antara kita dengan sesama. Kemarin saya di Jakarta tinggal di satu apartemen, ya kemarin itu bukan lagi vertikal, bukan lagi horizontal, itu vertikal tuh, itu atas bawah. Tapi saya lihat mereka hidupnya masing-masing. Kalau begini caranya bagaimana ya mereka bisa kita beritakan Injil, kita ketemu mereka di pasar, bisa di mana? Nggak bisa. Paling ketemu di lift. Di lift aja saya curiga. Takut ini siapa? Bagaimana saya mulai mikir, bagaimana orang-orang di apartemen seperti itu bisa kita beritakan Injil? Kalau di sini kan gampang. Rumah Pak Acun ada di belakang, rumah ada ini di sana, kita tinggal naik sepeda, ada motor, ada mobil, tinggal besok. Jadi kita nggak bisa. Paling ketemu mau nungguin kayak orang gila di lift gitu. Nanti sama satpam kita ngapain Pak nungguin orang apa dia? Luar biasa. Tapi mereka begitu enjoy. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mencari kerohanian. Itu yang kita lihat. Mereka tinggal di tempat seperti itu tuh merasa nyaman dengan dirinya, tidak diganggu. Kalau ada simpenan, istri simpenan tidak diganggu di situ. Kalau ada itu tidak dicurigai di situ. Dia berbuat jahat di situ, narkoba dan tidak dicurigai di situ. Dia orang gelap, imigran gelap dan lain sebagainya misalnya tidak dicurigai di apartemen itu. Nggak ada yang bisa masuk ke situ. Pemerintah juga sulit masuk ke situ untuk merebak orang di situ. Sulit. Di ayat yang ke-15 saya baca, kenapa sebabnya? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Sebabnya adalah ketamakan. Di ayat yang ke-21 yang baru saja kita baca, ini luar biasa. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu cuma sekalian, banyak orang yang sudah bilang, weh Pak Firman sekarang sukses ya, sukses. Orang-orang sering ngomong gitu, sukses. Apa maksudnya sukses? Dulu naik motor, sekarang punya mobil, sukses. Saya udah sukses, dulu motor sekarang mobil sukses ya Pak. Katanya itu sukses. Dia nggak tahu di Jakarta itu, di apartemen itu, mobil sampai bikin berkarat, nggak dipakai-pakai. Saking mobilnya banyak kali. Nah apartemen ini mobilnya sampai ditulisin sama satpam, ambil mobilnya, ditulis dipakai kotoran itu. Saking diinepin di situ mobil mewah, nggak dipakai-pakai. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa maksudnya? Kalau orang ini sudah berada di dalam ketamakan, maka orang ini sulit untuk bertemu dengan Allah. Tetapi jika seperti saya, hidupnya misalnya kita menanjak seperti kita ini, dulunya nggak punya motor, sekarang punya motor misalnya. Dulunya punya motor, sekarang punya mobil misalnya. Itu bukan merasa kita kaya. Tetapi kalau sudah terlanjur seperti yang di dalam Alkitab kata ini, maksudnya itu bahasanya unik. Kalau sudah terlanjur punya, punya apartemen, punya ini, punya itu pun sudah terlanjur punya, maka jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah ini
tamak. Tapi kalau kita sudah terlanjur punya, maka kita harus kaya di hadapan Allah. Ini ayat ini begitu menarik. Jadi kalau kita sudah terlanjur punya, saya ketemu banyak orang yang kalau bicara masalah duit, segala cara. Padahal di depannya itu tadi kita ngomong masalah ngaji. Masalah ngaji. Kita lagi gimana? Jenggotan begitu. Ngomong masalah ngaji. Tapi begitu bicara masalah duit, ini ditimbang, coba kita timbang. Ditimbang barangnya segini, Pak. Satu kardus itu. Dia timbangnya itu sampai 10 kali. Apa ini? 2 kilo. Tapi 2 kilo dilebihin sedikit kan? 2 kilo dilebihin 2 on. 2 kilo ya Pak Firman? Biar anak dilebihin 2 on misalnya. Itu barang-barang saya itu ada kandungan emas yang di laptop itu. Jadi mahal. 2 kilo dilebihin 2 on. Dah 2 kilo ya gitu. 2 kilo lagi dilebihin lagi 2 on gitu. Sampai 10 kali. Jadi ada sekitar 20-an kilo gitu, barang. Sekarang oke Pak, sudah bayar, nggak ada masalah saya. Tapi saya minta tolong, itu tolong ditimbang sekali saja. Tapi duitnya tetap yang 20 kilo itu tadi. 22 kilo? 22 kilo nih Pak? Aduh. Dia ngomong begini, ngomong begitu katanya. Nggak apa-apa, saya cukup 20 kilo aja, nggak apa-apa. Bicara masalah uang, orang-orang yang belum percaya Tuhan itu pasti akan ada jiwa ketamakan. Tetapi jika kita yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan, ingat katanya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau sekarang kita saya sudah punya motor, dulu susah, pelayanan di mana-mana motor pada nggak ada, saya punya kendaraan, punya apa. Dan ayat ini berlaku, jikalau saya punya itu, maka ayat ini harus dikatakan begini, saya harus kaya di hadapan Allah. Saya harus kaya di hadapan Allah. Kalau saya tidak kaya di hadapan Allah, maka saya akan semakin kaya di hadapan dunia ini. Dunia ini sudah dikuasai iblis, Pak. Benar, luar biasa ampun. Memang betul, Tuhan sampai Tuhan sendiri ditawarkan oleh iblis kemegahan dunia ini. Maka jangan salah punya anak-anak Tuhan di dunia ini harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu bagaimana? Karena dunia ini semua sudah dikuasai iblis. Coba bayangin, apa yang belum dikuasai iblis? Ruangan. Zaman Abraham tidak kepikir beli ruangan. Zaman Abraham itu kepikirnya cuma beli tanah. Bahkan zaman Jawa kuno, anaknya harus banyak. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki katanya. Kenapa? Karena kalau banyak anak, nanti anaknya akan buka ladang, akan semakin banyak tanahnya. Sekarang nggak ada begitu. Sekarang bukan beli tanah lagi, beli ruangan. Tanahnya segitu-segitu aja. Misalnya saya beli apartemen. Itu kalau apartemen roboh, tanah saya di mana? Coba mikir. Saya lantai 28, dapatnya beli di lantai 28, kamar di F misalnya. Apartemen itu roboh, tanah saya mana? Coba bayangin. Tanah saya turun ke bawah semua ya, segitu itu. Rebutan sama beberapa orang yang di atas sana. Sertifikatnya mana? Nggak ada. Nggak ada tanahnya. Ruangan loh. Itu tidak terbayang. Bahkan sampai zaman Abraham tidak ada begini urusan. Sampai ruangan dibeli. Itu kan cuma beli ruangan sempit begitu. Entah apa itu ya. Beli ruangan. Dan hidup di dunia ini akan semakin mahal. Sebab apa? Sebab iblis pernah ada di surga. Iblis pernah ada di surga. Jadi dia tahu kemegahan surga, dia tahu hebatnya surga, dia tahu indahnya surga. Sehingga dunia ini akan dibuat seperti itu dan akan dibikin mahal. Harganya dia jual kepada dunia ini.
hidup. Maka manusia akan berlomba-lomba untuk semakin tamak, semakin mencari dan menjauh dari Tuhan. Karena apa? Mau beli kenikmatan hidup yang seperti di surga, yang iblis pernah singgah di sana, tinggal di sana. Apalagi ruangan juga, waktu. Iblis tahu di surga itu waktunya kekal. Iblis mau buat itu seperti di dunia ini, mau dibuat seperti di surga. Di sana manusia menghargai begitu rupa waktu. Waktu di surga itu begitu rupa. Betul, di surga itu sampai kekal namanya waktunya. Sepanjang masa. Manusia begitu menghargai waktu itu. Dan iblis mau buat itu juga di dunia. Tapi harus dibayar dengan harga yang mahal. Bikin pesawat. Dari Jakarta nggak usah naik kapal. Naik pesawat, sampai. Tapi mahal harganya. Sudah mahal harganya, maka manusia akan semakin tamak, mencari. Lebih baik naik pesawat kalau punya daripada naik kapal, naik ini, naik itu katanya. Dulu zaman Rasul Paulus naik kuda, sekarang naik pesawat begitu. Waktu sudah dikuasai oleh iblis. Apalagi ruang, waktu, apalagi semua sudah dikuasai oleh iblis. Bahkan sekarang ini apa-apa bayar. Dari Jakarta ke Lampung untuk buang air kecil aja udah berapa duit? 2000. Wah, banyak 2000-nya. 2000. Banyak sekali. Zaman Abraham, zaman Daud, semuanya air nggak pernah bayar. Sekarang air bisa bayar, air Pak. Itu semua sebenarnya kenikmatan hidup yang ditawarkan oleh iblis, menimbul dari surga yang pernah dia lihat. Tapi dia jual di sini, memerhasilkan di sini, supaya manusia berlomba-lomba mengejar itu. Setelah mengejar itu jadi tamak. Gitu. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini yang lahir baru, percaya kepada Tuhan. Kalau sudah kita terlanjur mengejar begitu, kita pasti otomatis mengejar itu. Kalau tidak, kita akan bagaimana nggak bisa hidup. Benar. Kalau zaman Abraham tidak ada listrik masih bisa hidup. Sekarang ini zaman nggak ada listrik, kita nggak bisa hidup. Karena bentuk rumahnya beda dengan Abraham. Bentuk rumah Abraham itu dirancang memang nggak ada listrik. Kita ini punya rumah dirancang ada listrik. Kamar dibikin rapat, jangan berlubang, karena apa? Ada AC. Begitu mati lampu, zaman Abraham aja nggak ada listrik bisa hidup. Beda. Zaman Abraham dirancang untuk itu. Kita tinggal 5 menit saja di kamar itu yang nggak ada, yang AC-nya mati, listriknya mati, nyamuk banyak, panas. Tapi semuanya itu katanya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, habislah. Sebab kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah hidup di dunia ini, mau nggak mau harus ikut arus di sini. Orang lain punya kendaraan, kita juga harus ikut punya kendaraan. Kalau tidak, kita tidak bisa hidup di sini. Kita manual di sini tidak bisa. Pelayanan juga akan terhambat. Oleh sebab itu katanya, jikalau kita sudah seperti itu, kita harus kaya di hadapan Allah. Kalau tidak, kita habis. Jadi kaya di hadapan Allah, berpikir untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Mari kita berdoa.
anugerah